Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta ada pertanyaan. Masih berkaitan dengan episode kemarin dan berkaitan dengan Idul Fitri juga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Idul Fitri dan kenapa selalu dikaitkan dengan silaturahim? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa yang dimaksud dengan apa tadi? Idul Fitri. Idul Fitri ini tersusun dari dua kata, yaitu Id dan Al-Fitri. Id itu artinya kembali. Kembali tahunan, setiap tahun kembali, maksudnya Id. Al-Fitri itu fitrah. Jadi kita selalu beridul fitri setiap tahun. Ya mudah-mudahan kita panjang usia ya. Sehingga idul fitri kita banyak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi setiap tahun kita kembali beridul fitri. Setiap tahun juga kita berpuasa. Bulan Ramadan. Karena ini puasa ibadah ini adalah ibadah tahunan. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan fitrih di sini adalah ya kembali suci. Kita kembali suci. Di dalamnya tadi bulan Ramadan itu kita banyak beribadah, kita berpuasa, beristighfar. Allahumma innaka afun tuhibbu afafa wanna ya karim. Begitu kan? Nah, insyaallah itulah sehingga kita menjadi Idul Fitri kembali suci. Nah, kaitannya dengan silaturahmi itu tadi dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Idul Fitri. Kaitannya dengan manusia sesama manusia itu artinya hubungan horizontal kita kepada setiap manusia di atas bumi ini, itu kita menunaikan lagi satu kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk berkomunikasi, saling memaafkan, sehingga itu yang disebut dengan silaturahmi. Sila itu artinya hubungan, ar-rahimi artinya kasih sayang. Jadi kita berkomunikasi dengan kasih sayang. Mungkin ada kesalahan-kesalahan, mungkin kehilafan-kehilafan. Kita ungkap saat ini, kita mengatakan mohon maaf lahir batin, sehingga itulah biasa disebut kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun, setiap datanya Idul Fitri, kita dianugerahi kesucian, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, apakah kembali fitrah itu? Apa yang dimaksud dengan kembali fitrah? Kembali fitrah. Jadi kembali kita sudah tahu fitrah itu artinya suci. Suci. Suci di sini adalah kita kembali menekuni kembali hal-hal yang baik, menekuni kembali ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam satu kitab yang disyarah oleh Al-Imam Jalaluddin Asyut itu dalam syarah Al-Qisat Al-Isra wal Mi'raj mengisahkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhi oleh Jibril dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, mengatakan bahwa tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi raka'ataini, ketika aku masuk Masjid Al-Aqsa fa shallaitu raka'atan, aku salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian datang Jibril menyuguhkan aku dua bejana, satu bejana berisi susu dan satu bejananya berisi khamar. Nah, fakhtartul labana, aku memilih laban di situ, susu murni. Nah, kata Jibril ketika aku memilih susu murni, ikhtartal fitrah ya Muhammad, ya, ikhtartal fitrah. Artinya kamu memilih kesucian. Susu itu kan tidak ada campur baurnya. Tidak ada nukta-nuktanya. Susu keluar dari susu dari hewan, susu keluar dari ibu kita itu kan suci, ya kan? Jadi murni.
Nah, itu diharapkannya bahasa itu adalah Idul Fitri kembali suci, artinya hal-hal yang kira-kira noda-noda kita, khilaf-khilaf kita tobati, kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan untuk kita mengcleankan diri kita untuk hidup selanjutnya. Itu yang dimaksud fitri. Jadi itu dimaksud dengan kembali fitrah. Jadi Rasulullah setelah sholat 2 rakaat dia bertemu Jibril. Lalu Jibril membawa 2 bejana yang berisikan susu dan khamar. Lalu Rasulullah memilih susu karena susu itu simbol kesucian dan kemurnian. Keaslian ya. Ada pertanyaan lagi. Adakah kaitannya bulan Syawal dengan bulan suci Ramadan? Selain dari Idul Fitri itu di bulan Syawal. Wah. Ini. Ya baik, ada. Tadi kita sudah pahami bahwa ketika kita sudah berbulan puasa di bulan Ramadan, bulan berikutnya adalah apa? Syawal. Kita sholat Idul Fitri di bulan Syawal. Berarti 2 bulan ini, bulan Ramadan kita beribadah tadi, puasa, kemudian kita sholat Idul Fitri di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, pas masuk 1 Syawal. Masih ada. Ketika kita lihat Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasuyami dahri, rawahu Muslim. Artinya dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, ya kan? Artinya siapa yang telah berpuasa bulan Ramadan, tentu 1 bulan tadi ya, thumma atba'ahu sittan, lalu diikuti dengan puasa sunnah, diikutinya dengan puasa sunnah sittan, 6 hari, tentu di bulan Syawal lagi. Bagaimana? Karena kasuyami dari itu laksana puasa setahun terus menerus penuh. Ini hadis rawahu Muslim. Nah, kalau kita mau memahami bahwa ya 1 tahun itu dalam bulan Hijri ya kan 360 tahun. Nah, 360 hari, maaf, 360 hari. Nah, ketika kita melihat ayat Rasulullah sallallahu ayat ayat di alam Al-Qur'an mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyra amsalihah, itu siapa yang melakukan 10 kebaikan maka itu 1 kebaikan maka itu dilipat gandakan menjadi 10. Nah, maka 1 puasa itu bernilai 10. Ketika kita berpuasa 30 hari berarti bernilai 300 puasa, ya, 300 puasa. Lalu kita tambah 6 hari di bulan Syawal. Bernilai 60. Jadi 360 seolah-olah kita berpuasa 360 hari, yaitu disebut Salmud Dahri. Subhanallah. Kesimpulan, mari kita selalu menjaga kesucian kita di sini, karena kita sudah Idul Fitri, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat kita punya ibadah, sehingga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pada sesama, insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridainya. Yang kedua, sebagai penutup, mari kita selalu berdekat dalam ibadah, ya, dalam ibadah secara umum. Sebab yang disebut dengan ibadah itu adalah ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Itu tadi itu kan ibadah mahdhah itu adalah bulan kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita puasa sunnah 6 hari lagi gitu kan. Nah, itu bahagian daripada puasa yang disebut dengan puasa ibadah mahdhah. Nah, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah umum. Dalam
pengertian ibadah itu adalah kullu ma yuhibbullahu ta'ala wa yarda zahiran wa batinan. Semua yang semua ya, kullu amrin, semua perilaku kita yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua disebut ibadah. Sehingga kita upayakan tiada satu sikap kita pun tidak dinilai agama pahala, tapi mari kita menerjemahkan semua sikap-sikap ini insyaallah mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.